Oke, nama saya M. Bagas Dewantoro. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pagination, segmentation, fixed size, and variable size. Oke, semoga bisa di-enjoy. Nah, oke, di sini ada fixed size partitioning. Nah, di sini kita punya tiga proses. Proses satu ada 5, yang dua ada 10, yang ketiga ada 3. Nah, oke, langsung saja kita step by step. Proses satu masuk. Nah, dia akan memenuhi yang di kolom pertama. Nah, kenapa dia Nah, di sini sebenarnya ada yang pas dengan proses satu. Namun karena dia tuh algoritmanya dia langsung melihat mana yang ini aja, mana yang muat gitu, langsung dimasukin. Walaupun sebenarnya di bawahnya tuh ada yang pas sama dia gitu. Terus proses kedua, dia karena banyak yang nggak muat, jadinya dia diletakkan di sini. Terus proses ketiga, dia sama juga proses dengan proses satu. Nah, oke. Oh ya, bedanya dengan yang lainnya tuh dengan yang sebelumnya, dia tuh udah dikelompokkan. Ini main memorinya sudah dikelompokkan jadi beberapa bagian. Jadi dia cuma tinggal ini aja prosesnya tuh tinggal memenuhi mana yang dia mau, gitu aja. Misalnya dia kegedean bisa ke sini. Pokoknya yang penting tergantung dari mana yang dia muat aja gitu. Nah, ruginya di sini terlalu banyak memori yang tidak kepake sehingga buang-buang memori. Ya, seperti ini bisa kita lihat ini dia terbuang sia-sia. Ini juga dan ini juga gitu. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita ke continuous memory management yang bagian variable size partition. Langsung aja kita ke ini simulasinya aja ya. Oke, di sini kita ada 8 proses. Karena yang pertama adalah proses satu dengan durasi 5. Oke, langsung aja kita start. Kita akan lakukan step by step. Nah, lalu, proses pertama masuk, terus proses kedua masuk, 3, keempat sudah masuk. Nah, di sini bisa kita lihat masih banyak sisanya. Kira-kira ini adalah RAM-nya yang ada 63 tempat. 63, size-nya 63 gitu. Nah, di sini berarti untuk OS-nya sendiri itu membutuhkan 3. Untuk yang proses pertama itu butuhnya sekitar ya seginilah. Tadi sudah tertera seperti ini. Ini proses 8 itu butuhnya 20. Oke. Langsung aja lanjut. Setelah itu kita step by step. Ya, proses selanjutnya masuk 5. Lalu selanjutnya proses 1, 2 dan 3 itu akan menghilang. Nah, di sini bisa terlihat setelah proses 1, 2 dan 3 menghilang, mereka meninggalkan jejak. Nah, jejak ini yang akan menjadi kayak apa ya namanya ya? Patokan ruang gitu istilahnya. Nah, jadi sehingga oh ya ini juga yang ke 5, proses ke 6 tadi juga ke 5 tadi juga udah hilang karena sudah habis. Nah, kita akan masukin proses yang ke-7 dan dia akan mengisi ke paling atas. Nah, namun pada saat kita ingin melakukan proses 8 yang mana size-nya adalah 10, di sini bisa kita lihat sisanya di sini kurang dari 10 semuanya. Dan ini tidak bisa digabung sehingga pada saat kita lakukan maka dia akan error. Dan di situ saya cannot allocate proses karena di sini tidak ada ruang untuk 10, untuk size-nya yang 10. Anggap aja 10 giga misalnya gitu. Ya, kira-kira itu penjelasan singkat untuk variable size. Oke, sekarang kita lanjut ke ini. Selanjutnya ke pagination. Oke, langsung ini. Nah, di pagination ini semuanya sudah tertera rapi. Di sini maksud tertera itu sudah dikelompokkan masing-masing. Nah, bedanya kalau pada saat kita melakukan proses, oh ya, sebelumnya ini ada 6 proses. Oke, proses pertama ada sekitar 3 page. Nah, pada saat kita melakukan step by step, nah, dia tidak hanya mengisi satu ruang, namun langsung 3. Nah, di sini bisa kelihatan pada saat yang di ruang ketiga itu ada sisa 1 dan itu akan menjadi sisa yang terbuang gitu. Jadi itu tidak bisa dimasukin oleh proses lain.
lalu lanjut. Nah ini terus, ini kita bisa lihat ada sisa juga. Lanjut lagi. Oke. Nah bisa kita lihat pada saat proses yang ini tadi selesai dan kita melakukan proses lagi, dia akan langsung memenuhi yang paling atas gitu. Dan tidak yang paling bawah ya, gitu. Nah, jadi bedanya dengan yang tadi, kalau untuk yang variable size tadi itu dia pada saat awal sebelum pemrosesan dia tidak ada batasan. Namun pada saat dia memproses suatu proses, nah dan proses itu selesai, maka size dari proses itu akan menjadi patokan untuk size berikutnya gitu. Untuk proses berikutnya. Sedangkan untuk pagination itu dia hanya mengelompokkan. Jadi setiap proses itu, setiap ruang itu ada istilahnya dua memori lah, atau 2 MB lah, anggap aja ya. Ada 2 MB, 2 MB, 2 MB gitu. Nah, pada saat satu proses yang misal membutuhkan 7, dia akan memenuhi berarti 3. Jadi kan kayak contohnya yang tadi. Ya, contohnya yang pertama tadi. Nah, namun dia tidak bisa, walau misalnya di satu ruangan itu hanya membutuhkan satu memori saja, nah satu memori lagi tidak bisa diisi oleh proses lain, sehingga itu akan jadi terbuang. Nah, selain itu untuk pagination juga di sini bisa kita lihat dia bisa terpisah. Intinya itu yang penting dia bisa terisi gitu. Bagaimanapun caranya, yang penting bisa terisi, walaupun harus berpisah-pisah dengan induknya. Kira-kira sekian untuk penjelasan kedua itu. Yang terakhir saya jelaskan adalah tentang segmentation. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat kita punya 3 proses. Proses 1 2 3, proses 1 20, 2 20, yang ketiga ada sekitaran 40. Nah, di sini kita bisa lihat di segmentation ini dia tidak dikelompok. Memorinya dia tidak dikelompokkan. Nah, jadi pada saat kita masukin proses 1, dia langsung dia nggak akan terpengaruh apa-apa gitu maksudnya. Nah, sedangkan kotak-kotak ini tuh dari sini nih. Dia 2, terus di sini selanjutnya 8. Dan 8 ini yang kira-kira yang tidak digunakan gitu. Nah, ini adalah proses 2 juga sama. 3 langsung, yang proses 3 dia langsung banyak gitu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya yang segmentation ini dia tidak akan terkelompok-kelompok, jadi kita bisa bebas. Yang penting itu dari paling atas lalu yang paling bawah, gitu aja. Oke, sekian dan terima kasih.